Gak ada yang Bani Wali Songo itu memakai istilah-istilah untuk mencaci panjenengan, apalagi dengan memakai istilah nama-nama penghuni kebun binatang. Gak ada, Bapak. Bapak jangan halu deh. Jangan jangan bohong deh, jangan dusta deh ya. Walaupun keturunan Bapak suka dusta, tapi tolonglah mulai sekarang kalau Bapak itu merasa cinta kepada Rasulullah, yang jujur, teladani, teladani akhlakul karimah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan nggak maksum, Bapak. Doktrin dari para oknum-oknum Habib katanya arwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkeliling ke Habib-Habib itu. Waduh, bahaya ini cerita. Sangat kurafat ini cerita. Saudara, janganlah arwah Rasulullah diartikan keliling mendatangi kalian. Memang kalian siapa? Memang kalian siapa? Gitu loh. Masya Allah, sampai sebegitunya ya mendoktrin umat ya. Membawa-bawa nama Rasulullah, bahkan arwahnya dibawa-bawa. Katanya keliling mengunjungi mereka. Gimana ini orang? Kayak gini mau Anda percaya, saudari? Saya nggak percaya. Setiap orang bisa ngarang cerita seperti itu. Semua orang bisa cerita kayak gitu. Saya cuma nggak mau aja membuat cerita-cerita kurafat begitu. Kan saya bisa saja cerita seperti itu. Ngaku-ngaku biar dipuja-puja, biar dibilang penuh karomah, biar dibilang penuh apa barokah. Aduh, zaman sekarang masih ada yang begini nih. Masya Allah, ini merusak namanya, merusak ajaran kemurnian Islam, ketauhidan Islam. Ini merusak Islam dari dalam ya model-model begini. Apalagi dia ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Bagi orang awam yang nggak ngerti bahwa dia bukan keturunan Rasulullah kan langsung diterima aja, langsung ikut aja saudara, nurut aja. Nah kita mengedukasi kalian, cobalah gunakan akal sehat. Mari kita berpikir gitu. Kita semuanya punya kedaulatan untuk berpikir gitu. Ya, Masya Allah, kok ada nih orang kayak gini nih. Ya mohon maaf Bapak, terpaksa kita kritik panjenengan karena ini menyesatkan doktrin panjenengan. Akan membodoh-bodohi umat generasi muda generasi muda kita ke depan ini. Bangsa kita harus segera maju, mengejar ketertinggalan, nggak ngikutin di belakang Anda. Kalau bangsa kita ada di belakang Anda terus, kapan majunya? Sementara bangsa Anda di Yaman sono gagal mengelola negara. Negara Anda kan bangkrut, kirat-kirut. Iya apa iya? Nah, begitu saudara. Sudah saya kembalikan kepada oknum ini. Ya kan? Kalau dia yakin seperti itu, maka harusnya dia itu menyadari jangan berbuat buruk. Karena Nabi Agung Muhammad SAW menurut dia kan tahu perilaku dia. Kenapa dia terus-terusan dalam kesesatan? Coba pikir, logika akal sehat kita pakai. Dia patut diduga hanya mengkapitalisasi ajaran-ajaran agama, mengkapitalisasi zuriyah Rasulullah, mengkapitalisasi ayat, hadis, mengkapitalisasi nasab agama demi kepentingan mereka sendiri supaya dianggap hebat, dimuliakan, penuh barokah. Pren. Coba gimana itu? Ya, Anda itu harusnya kritis juga, saudara. Mendengar ceramahnya dia itu, kita cerna. Masa begitu? Anda percaya? Bapak, terserah kepada Anda, wahai Bapak, oknum-oknum habaib. Kalau Anda terus ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Anda bukan. Anda menistakan nama suci, nama agung Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sarankan, saya suarakan agar jangan sadar, ya kan? Kalau panjenengan nggak mau dicubit, jangan mencubit, ya. Apa kau kira hanya Anda yang berhak menafsirkan ayat-ayat? Anda yang merasa paling benar tafsirannya. Panjenengan ini, cobalah introspeksi lah, introspeksi. Ingat, saya akan tegaskan lagi, nggak ada yang mencaci maki keluarga besar Nabi Muhammad, tidak ada. Itu framing mereka aja, ya, karena mereka mengaku adalah keluarga besar Nabi, padahal dia bukan keluarga besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini clear ya, harus kita tegaskan. Sehingga silakan saja kalian
Kalau ingin menjadi ahlun nar, ikuti aja kebohongan mereka, ikuti aja, silakan. Dan terbukti ya, di dunia ada yang mati itu gara-gara ngikuti jejak oknum habaib. Masih ingat ya? Oh, pribumi mati itu di dunia. Siapa? Korban KM50 itu fakta, ngikutin mereka, kesesat. Ya, di dunia udah susah, apalagi nanti di akhirat. Ini doktrin, kita kembalikan. Jadi kalau mereka mendoktrin seperti ini, ya kita kembalikan ke mereka. Mereka yang memulai. Jadi kita kembalikan kepada mereka. Saudara, seperti itu aja. Kita pakai akal sehat. Nah, ini ingat, saya klarifikasi lagi. Saya jelasin lagi. Mereka salah. Ya, umat Rasulullah nggak ada yang mencaci maki keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada, nggak ada. Mereka lah yang mencaci maki pribumi. Jadi ini yang harus kita tegaskan. Nggak ada, Bung, nggak ada. Abung aja yang GR. Silakan kalau Anda mau menjadi teman-teman setan, ikuti kedustaan mereka tuh, ikuti kebohongan mereka tuh. Dia cerita katanya bagaimana bedanya ulama yang dulu sama sekarang. Intinya dia ingin menggambarkan ulama yang dulu itu menghormati Habib-Habib gitu. Sekarang tetap menghormati, cuma dalam batas wajar. Dulu bisa jadi karena nggak ngerti dan tidak tahu. Tapi yang pasti saya ingin membalikkan, bertanya kepada kalian, apa coba bedanya Habib-Habib sekarang dengan Habib-Habib yang dulu? Apa coba bedanya oknum-oknum keturunan Ba'alawi yang sekarang dengan oknum-oknum Ba'alawi yang dulu? Saya tidak akan menjawab dengan kalimat yang merumuskan perbedaan itu. Saya jawab dengan cerita. Habib-Habib yang dulu dari Bani Alawi, ya, contohnya adalah Habib Usman bin Yahya. Itu menjadi antek-antek Belanda, saudara. Itu mereka yang dulu. Dan banyak itu yang menjadi antek Belanda, yang menjadi karyawan dan bekerja kepada pemerintah kolonial. Ada yang menjadi adipati, tentara, dan sebagainya. Ya kan? Yang sekarang gimana? Tuh, saya tidak bermaksud menampilkan yang baik-baik ya, tapi ada yang simpulkan sendirilah perbedaannya. Menurut kamu kalau oknum Habib itu apa bedanya dari yang dulu dengan yang sekarang? Loh, jangan salahkan saya dong bertanya, wong dia juga menjelaskan perbedaan kiai dengan kiai dulu dan sekarang kok. Dan dia subjektif mengartikan itu. Dia subjektif. Inilah akibat orang yang nggak bisa menerima kenyataan. Akhirnya dia depresi, saudara. Nggak bisa menerima kebenaran bahwa mereka keturunannya itu bukan keturunan Rasulullah. Dia nggak bisa terima. Akhirnya sedih deh, nangis dah dia, depresi. Tanda-tanda orang depresi kan nangis, ya. Beda lagi ya, ada sih nangis karena bahagia, ada, karena baru mendapatkan rahmat, mendapatkan barokah, bahagia, ada itu. Tapi dalam konteks ini nih nangisnya nangis sedih. Aduh Pak Habib, mending daripada panjenengan terus-terusan di dalam kesesatan pikiran, keyakinan, sudahlah berusaha belajar menerima kenyataan walaupun pahit. Tapi sementara kok. Nanti lama-lama karena terbiasa menerima kenyataan bahwa Anda bukan keturunan Rasulullah, nanti lama-lama pasti bisa itu, pasti bisa. Akan terbiasa. Sementara ya sedih-sedih dikit ya. Karena memang sakit ya, karena reputasi mereka yang selama ini diakui sebagai keturunan Rasulullah, masyhur berabad-abad. Lalu di tahun 2023 maksud saya ada seorang kiai Nusantara pemberani, seorang pejuang ya. Lalu dengan segala resiko, ya beliau penuh resiko ya. Dengan segala resiko dan konsekuensinya beliau mengungkap kebenaran bahwa keturunan Bani Alawi bukan keturunan Rasulullah, tidak terkonfirmasi. Yang sebelum-sebelumnya itu tak berani, kiai-kiai sebelumnya itu takut dosa kali ya. Takut kena laknat dari oknum-oknum Habib Ba'alawi ini kali ya. Takut. Tapi maka saya bersyukur munculnya tokoh yang berani menunjukkan kebenaran melalui fakta-fakta ilmiah, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Utsman. Makanya dengan bersanad ilmu kepada beliau kita nggak usah takut dengan doktrin-doktrin sesat dari Bani Alawi. Kalian nggak usah takut, jangan jadi pecundang, jangan jadi pengkhianat. Ya, kita tegakkan kebenaran. Yang kita bela
Seringkali ya orang-orang menganggap saya itu membela oknum. Enggak, saya membela kebenaran. Yang saya bela adalah kebenaran yang juga diperjuangkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Maka kita berada di barisan beliau untuk mendukung kebenaran, memperjuangkan kebenaran yang beliau juga perjuangkan. Itu logika sederhananya bagi orang awam kayak saya. Bisa apa saya? Bisanya ya mengikuti sanad ilmu kepada kiai-kiai Nusantara yang menurut saya lurus, ya logis, masuk akal, up to date, terus mengupgrade ilmunya, mengikuti perkembangan kemajuan modernisasi ini. Nah, kita merasakan sekarang. Saya merasakan, ya, oh ternyata begitu ya, oknum-oknum Habib itu bukan keturunan Rasulullah. Sederhana, saya merasakan, loh, masa sih orang yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah kok perilakunya begini? Masa sih? Impossible deh. Orang yang ngaku keturunan Rasulullah kok ajarannya begini, gitu. Sehingga ya jangan salahkan kita yang kemudian menerima sebuah kebenaran itu, Bapak. Saya sekarang melihat muka dari oknum-oknum Habib itu saya sudah sadar. Gak perlu mereka ngomong bahwa mereka keturunan Yahudi. Saya sudah sadar, wah ternyata begini keturunan Yahudi gitu. Mereka nggak perlu ngomong sebagai keturunan Rasul ya, Yahudi. Mereka nggak perlu ngomong sebagai keturunan Rasulullah. Eh, iya, saya dari perilakunya aja udah bisa ngelihat dan merasakan. Oh, begitu ternyata. Masa begini keturunannya Rasulullah gitu. Oh benar ya kalau ini disebut keturunan Yahudi. Begitu Bapak. Tapi saya pesan Bapak, jangan dipeleset-pelesetkan dalil-dalil Al-Quran. Jangan dipalsukan hadis-hadis Nabi hanya untuk melegitimasi nasab palsu Bapak dan para Bani Alawi. Itu. Itu juga fakta Bapak. Ayo Bapak tegur coba. Bertegur tuh saudara-saudara Bapak dari Bani Alawi yang suka memalsukan hadis, menebarkan dalil-dalil yang sudah dipelintir-pelintir itu Bapak, ya kan? Saya sampaikan. Saya percaya bahwa keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada, dan yang kita hormati sesuai dengan anjuran para kiai kita adalah yang asli. Masa yang kita anggap palsu kita anggap sebagai keturunan Rasulullah? Kalau Anda yang dianggap mengaku keturunan Rasulullah itu ya harus membuktikan keaslian dong. Gimana sih Bapak ngeyel saja? Ini setelah ini besok nanti akan ketemu lagi saya video yang model begini. Ada lagi tuh oknum Habib yang membuat doktrin semacam ini. Pasti. Ya. Kemarin ada Habib Papua itu yang minta nantang-nantang masuk kandang singa itu yang sudah saya konten sebelum ini ya. Ini pasti nanti akan saya temukan lagi tuh video yang model beginian. Makanya saya mohon dukungan untuk dibantu mensosialisasikan kepada masyarakat luas gitu ya. Supaya efek negatif, efek domino negatif dari oknum-oknum yang mengajarkan kesesatan itu tidak semakin luas sehingga bisa kita bentengi dengan penjelasan-penjelasan kita bahwa oknum-oknum itu bukan keturunan Rasulullah ya, yang disampaikan hanya doktrin-doktrin yang menyesatkan gitu. Kita nggak usah takut karena kita memperjuangkan kebenaran. Kalau mereka mengklaim ya diminta untuk tes DNA. Jadi bapak-bapak dari oknum habaib itu jangan melakukan tindakan-tindakan yang mencari pembenaran. Cobalah Anda mencari kebenaran. Mencari kebenaran itu lebih baik daripada mencari pembenaran. Kan begitu ya. Saudara, cucu Nabi sudah tidak ada. Ini mereka itu mendoktrin. Jadi dia membuat sebuah majas yang hiperbolik gitu ya, dibesar-besarin. Dia memakai istilah cucu Nabi. Karena supaya matching dengan dalil yang nanti dia pelintir. Supaya matching dengan hadis yang nanti dia palsukan. Jelas cucu Nabi itu Husain Hasan. Setelah itu kan bukan cucu lagi namanya. Ya kan kalau saya misalnya punya anak ya. Anak saya menikah lalu punya anak. Nah, anaknya anak saya itulah cucu. Ya kan? Kan cuma generasi ketiga. Kalian kan generasi berapa? Udah 38. Ada yang ngaku 37, 36. Gitu ngaku cucu itu gimana logika akal sehatnya? Gimana coba saudara? Ya, ya
Dia itu suka sekali menganggap benar-benar sebagai keturunan Fatimah Zahra, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Padahal mereka itu bukan, ya, bukan saudaraku. Mereka bukan keturunan Rasulullah, ya. Kenapa? Ya karena tertolak berdasarkan penelitian Gaji Imaduddin Usman. Sering kali saya sampaikan untuk mengedukasi kepada kalian, barangkali ada orang-orang yang baru subscribe, yang baru nonton video saya, ya. Saya sampaikan ulang kepada saudaraku yang sudah terbiasa mendengar informasi dari saya, tolong dibantu menyebarluaskan, mensosialisasikan kepada teman, saudara, tetangga, handetolan gitu ya. Untuk yang baru saya sampaikan, nasab Bani Alawi itu dicangkokkan saja kepada Ahmad bin Isa al-Muhajir. Kalau Ahmad bin Isa al-Muhajir memang masyhur, memang beliau soheh keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ahmad bin Isa al-Muhajir itu sebenarnya hanya punya 3 anak, ya, hanya 3 anak. Lalu kemudian oleh Habib Ali al-Sakran, gitu, ya, itu ditambahi nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Lalu Ubaidillah punya anak, katanya si Habib Ali al-Sakran ini punya anak Alwi. Nah, itu anak-anaknya Alwi ke bawah itu disebut Bani Alawi, bukan Alawiyin. Anaknya Ubaidillah. Yang ternyata setelah diteliti terputus 550 tahun munculnya nama Ubaidillah itu. Maka dari situ jelas sangat tidak masuk akal. Karena selama 550 tahun itu anaknya Ahmad bin Isa al-Muhajir cuma 3. Muncul setelah itu ditambahi dengan nama Ubaidillah. Jadi anaknya 4. Siapa coba kalau bukan tokoh fiktif? Jadi Ubaidillah dan Alwi itu diduga tokoh fiktif yang dicangkokkan kepada Ahmad bin Isa al-Muhajir. Siapa terdakwah pelaku pembohongan yang pertama? Yaitu si Habib Ali al-Sakron atau al-Sakran yang wafat 895 Hijriah. Itu saudara. Sehingga kalau oknum-oknum Bani Alawi berdasarkan kajian kitab nasab dan juga berdasarkan kajian kitab sejarah, kalau ingin tersambung nasabnya kepada Rasulullah, clue dari Ki Haji Imaduddin Usman, Bani Alawi harus mampu menghadirkan kitab yang lebih tua dari Al-Suluk yang isinya menjelaskan bahwa benar Ubaidillah anak Ahmad bin Isa al-Muhajir dan benar Ubaidillah itu punya anak Alwi. Selama itu tidak bisa dihadirkan, Bani Alawi yang sekarang produktif membuat kitab-kitab terbaru yang penuh rekayasa dan manipulasi cerita, mau dia bawa satu kontainer kitab yang terbaru sekarang yang ditulis oleh misalnya Hanim Alatos, Rumel Abbas, si siapa lagi sudah dari oknum-oknum oleh Rizik Syihab. Itu tidak ada gunanya, tidak akan bisa membatalkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman. Ya, yang batal adalah nasab palsu dari Bani Alawi. Karena bagikan sampah aja itu sudah nggak ada gunanya. Apalagi kitab-kitab yang ditulis sekarang oleh para keturunan Bani Alawi. Jadi kalau itu tidak ada yang berani mengkanter, meluruskan, karena mereka terus memasurkan, ya, mensosialisasikan bahwa mereka keturunan Rasulullah, maka kebohongan-kebohongan yang diulang-ulang apalagi sampai dibukukan, nanti generasi muda menganggap itu sebuah kebenaran. Penerus bangsa ke depan itu menganggap sebuah kebenaran. Kalau tidak ada orang yang menulis mengkanter itu adalah sebuah kebohongan. Nah, makanya kita ini sekarang ibaratnya adalah terus untuk saling mengingatkan, begitu loh, ya. Jangan sampai oknum-oknum Habib Alawi itu tidak ada yang berani mengingatkan. Makanya kenapa mereka itu mendoktrin dengan neraka, dengan diazab yang berani melawan dia, dianggap iblis yang berani mengkritik dia. Karena apa? Karena mereka itu ingin supaya kita itu nurut saja, supaya mereka itu tidak ada yang mengkritik, supaya tidak ada yang mengkritisi, yang mengingatkan, supaya mereka aman-aman saja di dalam kebohongan, memproduksi kebohongan demi kebohongan, begitu. Maka cara yang paling mudah dan efektif menurut mereka ya membuat doktrin-doktrin
yang menyesatkan dengan memakai senjata neraka, azab dari Allah, nggak mendapatkan syafaat, nggak akan masuk surga jika ada orang yang berani mengkritik oknum-oknum dari Bani Alawi itu. Begitu saudaraku, ya.